Ada sebuah negara yang tidak lagi diperintah oleh bangsa lain, punya bendera sendiri, punya pemerintahan sendiri, dan bebas menentukan arah negaranya sendiri. Kita pasti akan berkata, negara itu sudah merdeka. Tapi, benarkah sebuah negara bisa disebut merdeka hanya karena tidak lagi dijajah? Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal ini. Sejak saat itu, bangsa Indonesia mendapatkan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Merdeka tidak otomatis berarti mandiri, dan merdeka juga tidak otomatis membuat rakyat langsung sejahtera. Kalau kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan, maka makna kemerdekaan sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar pergantian siapa yang memerintahnya. Untuk memahami bedanya antara sekedar bebas dan benar-benar merdeka, kita bisa melihatnya dari sesuatu yang lebih sederhana. Kita ambil contoh sederhana. Ada seseorang yang akhirnya dibebaskan dari sebuah ruangan sempit. Dia memang sudah bebas, tetapi setelah keluar, dia tidak punya makanan, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan, tidak punya akses kesehatan, dan tidak mampu menentukan kehidupannya sendiri. Berarti, kebebasan saja ternyata belum cukup. Hal yang sama sebenarnya bisa kita lihat pada sebuah negara. Sebuah bangsa bisa bebas menentukan pemerintahannya sendiri, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Disitulah kita perlu membedakan antara sekedar bebas dan benar-benar mampu menggunakan kebebasan itu. Dan menariknya, kata merdeka sendiri memiliki perjalanan makna yang panjang. Kata ini sebenarnya berakar dari bahasa Sanskerta, Mahardika, yang pada awalnya berkaitan dengan sesuatu yang makmur, kaya, atau memiliki kedudukan dan kekuasaan. Ketika kata ini berkembang di Nusantara, bentuk dan maknanya ikut berubah. Dari makna yang berkaitan dengan kemakmuran dan kedudukan berkembang menjadi makna bebas. Dan akhirnya kata itu menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia, merdeka. Artinya, makna sebuah kata pun bisa berubah mengikuti perjalanan masyarakat yang menggunakannya. Dan bagi Indonesia, makna merdeka tidak berhenti pada bebas dari penjajahan. Karena kemerdekaan sebuah negara pada akhirnya harus punya arti bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Hal itu sebenarnya sudah tercermin dalam cita-cita Indonesia sejak awal merdeka. Seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, mari kita lihat bagaimana cita-cita itu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat. Nah, yang pertama, kemerdekaan seharusnya membuka kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Baik anak yang lahir dari keluarga mampu maupun anak yang lahir dari keluarga miskin yang tidak sanggup membiayai pendidikannya. Karena keadaan ekonomi orang tuanya seharusnya tidak menjadi batas bagi seorang anak untuk mengembangkan kemampuan dan menentukan masa depannya. Yang kedua, kemerdekaan juga berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seseorang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghabiskan seluruh tabungannya karena sakit. Kemudian yang ketiga, setelah puluhan tahun bekerja, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk menjalani masa tuanya dengan layak. Bukan hanya karena dia pernah menjabat, bukan hanya karena dia memiliki jabatan tinggi, tetapi juga karena dia pernah menjadi buruh, petani, pedagang, atau pekerja biasa. Kemerdekaan seharusnya memberikan setiap orang kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan layak, tanpa memandang status sosialnya. Jadi,
Pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bukan berarti negara harus menanggung seluruh kebutuhan rakyat. Yang lebih penting adalah kesempatan yang adil, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk menjalani hari tua dengan layak. Sebab kebebasan menentukan masa depan tidak banyak berarti jika kesempatan untuk mencapainya tidak tersedia. Disinilah kita mulai memahami bahwa merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan. Merdeka berarti memiliki kebebasan, kesempatan, dan kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri. Dan ini bukan berarti sebuah negara harus mampu melakukan semuanya sendiri. Tidak ada negara yang benar-benar hidup sendirian. Semua negara saling berdagang, saling bertukar teknologi, saling membutuhkan modal, energi, bahan baku, dan pengetahuan. Yang penting adalah kemampuan sebuah bangsa untuk menentukan pilihannya sendiri. Karena negara yang kuat bukan negara yang tidak membutuhkan siapapun, tetapi negara yang tidak kehilangan pilihan ketika membutuhkan orang lain. Dari perjalanan kata merdeka yang berakar dari bahasa Sanskerta hingga cita-cita yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat bahwa kemerdekaan ternyata bukan hanya soal terbebas dari penjajahan. Ini juga tentang kesempatan untuk hidup dan menentukan masa depan. Kesempatan mendapatkan pendidikan tanpa melihat apakah seseorang lahir dari keluarga mampu atau miskin. Kesempatan mendapatkan kesehatan dan kesempatan menjalani hari tua dengan layak. Indonesia memang sudah merdeka sejak tanggal ini, tetapi kemerdekaan adalah perjalanan untuk memastikan kebebasan itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena pada akhirnya kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang memerintah kita, tetapi tentang seberapa besar kita mampu menentukan masa depan kita sendiri. Terima kasih.